punya Tuhan atau tidak? Jangan sok-sok menyampaikan logika kalau nggak tahu kaidah. Menurut Anda Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Ya, makanya kita di sini kita uji logika Bapak ini. Apakah kenapa? Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Dia itu Allah. Iya, saya tanya, Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Dia itu Allah. Dia kok punya Allah? Dia Allah. Oke, silakan bantah saya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Itulah. Ini di Lukas 2 nomor 22. Yesus disunat, judul perikop. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tabrak lagi, tabrak. Kamu yang tabrak. Copot ini perikop. Ini perikop. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Coba Tuhan yang mana ini? Tuhan diserahkan ke Tuhan. Mas. Yesus diserahkan ke Tuhan. Kurang jelas apa lagi yang saya Saya tanya, Anda kan mengatakan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Ternyata Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhannya mana? Ketika Yesus sedang menonjolkan pribadi kemanusiaannya, tentu dia tidak menyerahkan kealahannya, dia sedang menonjolkan kemanusiaan. Allahnya kemana? Allahnya kemana ketika Allahnya kemana ketika Yesus diserahkan kepada Tuhan? Di dalam diri Yesus. Oh, berarti Allah diserahkan ke Tuhan. Pastikan apa yang diungkapkan Yesus itu sedang menunjukkan pribadi di dalam natur kemanusiaannya, di dalam natur kemanusiaannya. Oke. Ketika Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Allahnya kemana? Di dalam diri Yesus. Diri Yesus. Dalam diri Yesus. Artinya Tuhan diserahkan ke Tuhan, begitu? Sekali lagi saya katakan, saudara, pastikan ketika Yesus sedang menonjolkan kemanusiaan. Menonjol terus sih. Gini Bang Vi gini. Di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan atau manusia? Apa? Yang lahir apa? Yang lahir manusia atau Tuhan? Kamu baca ayat itu apa? Dijelaskan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Apa yang lahir? Bacakan. Loh, Kak, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia atau Tuhan? Simpulkan siapa yang lahir. Waduh, kok kami yang nyimpulkan? Kamu yang nyimpulkan dulu. Baca itu udah dapat disimpulkan. Oke, menurut si abang selendang merah ini, itu adalah Tuhan, Pak Sanda. Lanjut. Oke, di dalam Lukas 2 ayat 2, Lukas 2 nomor 22, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang diserahkan apa ini? Yang diserahkan kepada Tuhan siapa? Manusia atau Tuhan? Yesus di dalam natur kemanusiaannya. Aduh, kocak. Ini Pak Hasan, tanya aja ketuhanannya kemana? Tuh ketuhanannya di dalam diri Yesus. Loh, aku curiga kamu ini satu jurusan sama Paulus dulu ya. Orang Yahudi Indonesia, gak usah seorang orang Yahudi kamu. Kamu ini orang. Kamu tidak punya data. Kamu Kamu tidak punya data dari tadi kamu kabur di room sebelah ini, kau naik di room ini. Cari apa kau sini? Cari koin. Iya. Mana saya kabur tadi, saya makan, aku ini manusia. Kalau kamu makan kamu kasih tahu, ini kamu main kabur aja. Sama Yesus ketika lapar minta ikan goreng.
Memang bahaya kamu ini, Oye. Iya, Di sini- kamu di lapar sini karena kamu manusia. Sama Di sini kayak ada Yesus. OI. Ketika Yesus Di lapar, sini ada OI, minta ada ikan OI. goreng. Adakah makanan di sini? Kata Yesus. Dia manusia itu. Aduh. Yang kamu kira dia Ikan nggak goreng. dia manusia. Kan sudah jadi Allah menurut Anda tadi. Maksudmu dia nggak- Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah makan ikan goreng. sampaikan di dalam room ini, di dalam pribadi Yesus, Ah, dia memiliki yang apa tadi? apanya? Donature. Harusnya Donature. saudara ingat. Wah, Bang Jordan katanya ganteng. Wah, ada tertarik ini. Harusnya saudara ingat tadi apa yang saya sampaikan di dalam diri Yesus. Berapa apa? Kenapa saya yang harus bilang? Loh. Silakan bilang sendiri. Kan itu keyakinan kamu. Berarti nggak ada gunanya saya ngomong dari tadi di sini tuh juga. Memang tidak ada gunanya karena tidak punya dalil, Pak. Silahkan sertakan dalil maksudnya. Ketika Anda masuk ke ranah diskusi, sertakan dalil, jangan nyocor aja. Berapa banyak dalil. Tidak ada. Begini Bang. Mas Soten dengarkan coba Bang. Mas Oi, Menurut Anda yang ada di dalam diri Yesus, yang mana yang Anda katakan Tuhan di situ, Allah di situ? Menurut di dalam Anda? diri Yesus, Hmm. dia mengambil sifat kemanusiaan. Dia yang adalah Allah, ditambahkanlah sifat Bang Jordan, kemanusiaan, burungnya makanya dia jangan lama. Ditambahkan sifat manusia, lalu di dalam dirinya ada Allah. Ada Allah, ada sifat kealahannya. Ada sifat kealahannya. Nah, artinya Allah diserahkan ke Tuhan. Gimana? Di dalam kemanusiaannya, makanya pasti. Iya, di dalam kemanusiaannya ada sifat Allah. Artinya ketika disunat, ya, Yesus ini yang dua nature diserahkan kepada Tuhan. Bagus, sudah pintar kamu. Ya, apakah dua nature ini diserahkan ke Tuhan? Tuhan yang mana? Kamu lihat ya, Oten, kamu lihat saja. Sudah satu temanmu dibuat berhala oleh Bang Dalbo di sampingnya. Apa Oye? Temanmu sudah jadi berhala di atas. Kenapa Dari berhala? tadi kamu asumsi tidak punya data. Kenapa berhala Oye? Kenapa berhala? Tidak punya data kalian dari tadi. Congor-congor ayat orang. Punya data. Apa yang ada? Data dari tadi ditampilkan kok. Pada kamu. Oye. Coba, oke, kalian berdua jawab saya. Oye. Pertama, tunggu dulu, jangan serang pribadi. Kita dialog santai aja. Menurut Anda, Saudara Kak, Yesus itu, tunggu dulu. Menurut Anda, Yesus itu Allah bukan? Kamu aja yang bisa menyerang saya nggak bisa nyerang kamu. Siapa yang menyerang kau? Itu tadi ungkapan kamu bilang Oten apa? Ya jangan marah. Kan nggak ada namamu. Oten itu Kristen, orang Kristen. Makanya pakai akun, pakai nama. Kan nggak tahu mau manggil apa ini. Loh, OI apa? Bilang dulu OI. Apa OI? Gak tahu. Loh, kok nggak mau? Kok malu? Begini, jangan ke situ. Kalian berdua satu-satu yang menjawab ya. Yang pertama pertanyaan simpel. Menurut Anda berdua, Yesus itu manusia atau Allah? Silakan. Bang Pemuliaan, orang ini memang nggak ngerti Bang Pemuliaan. Jadi Iya jawab. Kalau nggak ngerti kasih pengertian jawab. Mau supaya kita capek menjelaskan. Pinter juga. Ada apa ini? Kamu mau Kok kabur, malah jangan curhat? Tahu. Kok malah curhat? Mana Kalian pinter berdua juga? saya tanya ini. Menurut Anda berdua, Yesus Tuhan bukan? Itu aja. Ya Tuhan, Berapa kenapa? kali lagi saya jelaskan kepada kamu? Yesus itu Kamu diam dulu kamu. Yesus itu Yesus Tuhan. Oh. Terus
kapan berhenti jadi Tuhan? Dan kapan mulai jadi Tuhan? Dia nggak pernah berhenti jadi Tuhan. Oke. Yang kedua, ketika Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana ini? Iya, dia Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ustaz siapa ini? Ustaz. Sebenarnya bukan seperti itu. Kamu gak usah. Di situ Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Bang Nalbo yang di bawah ini tidak bisa berhenti ngomong ini, di mute aja. Ya, silakan Bang Pemulia. Itu kan awalnya sunat dari orang Ibrahim kan, bahwa itu perjanjiannya dengan Allah Abraham kan, seperti itu. Pada hari ke-8 disunat, seperti itu kan. Jadi ketika Yesus dilahirkan, dia kan sebagai manusia. Ya jadi wajar dia disunat di hari ke-8 supaya mengikuti apa yang dilakukan Abraham dengan Allah. Oke, ketika Yesus disunat, apakah dia masih Tuhan? Tuhan. Tuhan berarti Tuhan disunat. Iya betul. Lalu diserahkan kepada Tuhan. Iya. Sebenarnya bukan diserahkan kepada Tuhan, tetapi itu mengikuti perjanjian Abraham. Gak usah tanggung-tanggung. Di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, itu judul perikop. Bilang aja Tuhan kok. Itu perikop itu kan bukan ditulis oleh Lukas, perikopnya. Itu perikop kan ditulis oleh Alkitab. Itu bukan bagian dari ayat kan, perikop. Iya, lalu di ayat gini, lalu ayatnya begini bunyinya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mana? Yesus Tuhan. Lalu Yesus diserahkan ke Tuhan. Yang mana benar nih? Ya Tuhan kan cuma satu. Cuman ditulis di situ ya seperti itu. Lalu yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mana nih? Ya dia sendirilah, dia kan Tuhan. Oh, berarti di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Yesus. Itu hanya menunjukkan supaya manusia yang lain juga bahwa dia mengikuti seperti perjanjian Allah dengan Abraham itu. Saya tidak berbicara tentang tradisinya. Saya berbicara tentang Yesus diserahkan kepada Tuhan. Bang Pemulian, supaya jangan supaya nyambung diskusinya. Bunda Maria ketika dinyatakan sedang melahirkan, dia melahirkan manusia atau Tuhan? Menurut Lukas, dia melahirkan anak manusia. Anak manusia, ya udah selesai. Berarti itu bukan Tuhan, manusia. Tapi itu kan firman Allah. Waduh, kocak. Manusia yang lahir tanpa bapak, yang nggak dibuahi. Oke. Apakah hanya Yesus yang lahir tanpa bapak? Jawab. Ya, setahu saya cuman itu. Setahu bapak cuman itu. Apakah hanya Yesus yang lahir dengan melalui firman? Jawab. Semana? Apakah hanya Yesus yang lahir dengan firman? Jawab. Melalui firman itu sendiri ya, cuman Yesus. Duh, Yohanes Pembaptis dari firman, Bang. Yohanes Pembaptis tanpa adanya namanya hubungan. Tapi ada hubungannya kalau Yohanes Pembaptis. Seperti hubungannya, Bang. Di mana ketika Yohanes Pembaptis dia dilahirkan dinyatakan sebagai hubungan suami istri itu dilakukan sama seperti Isa. Bukan seperti itu. Enggak apa-apa, Pak Hasan. Begini. Sama begini Pemulia. Mana lebih dahsyat? Mana yang lebih dahsyat? Yesus lahir oleh ibu tanpa ayah. Adam lahir tanpa ibu tanpa bapak. Gimana itu, Bang? Logikanya ke sini. Saya sekali bertanya boleh nggak? Tidak, jawab dulu itu. Adam lahir tanpa bapak dan ibu. Gimana itu? Yang mana lebih dahsyat nih? Ya, Adam kan manusia pertama. Ya kan? Seperti Anda bertanya mana telur, mana ayam duluan. Kan Anda di sini Anda mengatakan bahwa Yesus jadi di situ lahir tanpa bapak, tanpa hubungan biologis.
Iya. Betul. Dan Anda Pak mengatakan bahwa Seperti itu. tidak ada yang lahir seperti itu. Saya bertanya, di Al-Quran juga seperti itu kan, Isa kan? Enggak ada bapaknya kan? Enggak ada di sini, bukan itu poinnya. Berbicara tentang hubungan biologis. Yang mana lebih dahsyat? Yesus lahir tanpa bapak, Adam lahir tanpa ibu dan bapak. Melkisedek tanpa bapak dan ibu. Ya, Melkisedek juga. Tetapi Yesus itu sendiri memang itu Allah yang turun menjadi manusia. Seperti itulah konteksnya dalam Alkitab. Bacot. Berarti ketika Allah itu turun berarti kekuasaan Allah yang di surga kosong. Tuhan di surga kosong. Kekuasaan memang diberikan kepada Yesus semua. Itu ada teksnya loh, ada ayatnya. Bang. Aduh. Diturunkan nggak? Dia kabur. Mental kali. Tidak, itu Mana pura-pura itu pasti. Pura-pura itu kayak tadi juga pura-pura. Di bawah satu lagi pura-pura up. Munafik kalian. Nah, Kalau itu tidak ada Yesus itu kalau tidak ada Maria itu Yesus di mana? Di kandungan siapa? Kandungan itu monyet. memang diturunkan sama Pak Dalbo. Dia enggak berarti ngocor. Yang ditanya temennya dia ikut nyambung. Jadi nggak dapat poin. Halo. Ya, halo. Silakan. Jaringan sedikit rusak. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Mama, Sampai di mana tadi ya? Enggak, gini Bang Pemulia, ketika Yesus kamu nyatakan adalah Allah yang turun. Nah, pertanyaan saya, apakah kerajaan sorga kosong? Tidak. Nah, tapi dia turun. agamaku. Gini mas-mas semua, terkadang kita nggak bisa melogikakan Kan sudah apapun. turun, Bang. Kan Allah itu sudah turun. Kok masih Iya. masih ada? Ya, Sekarang mau angkat dengan aku. Hah? Tangannya udah diangkat. Gimana logika Anda? Kan PR-ku ya. Saya tanya dulu, ketika Anda keluar dari rumah, apakah Anda sedang di dalam rumah? Bisa jadi. saya kan bukan Allah. Waduh, kocan. Karena Anda mengakui Allah itu maha kuasa kan? Oke, yang maha kuasa sekarang. Maha kuasa, Yang udah. turun ini yang Jadi maha kalau kuasa. tunggu dulu, Anda jawab dulu. Yang turun ke bumi ini yang maha kuasa Jawab itu dulu bukan. saya sekali. Kalau Allah itu maha kuasa, Anda percaya nggak? Dia bisa berada di semua tempat sekaligus. Iya, percaya. Iya, Sekarang saya iya. tanya dulu, yang turun ke bumi itu yang maha kuasa atau bukan? Maha kuasa. Yang maha kuasa kan? Nah, Ya, ketika kerajaan surga yang maha kuasa kosong atau tidak? menurut pertanyaan saya bisa nggak yang maha kuasa itu berada dalam semua tempat sekaligus? Saya masuk sedikit penahatan. Silakan. Apa, Pak Pemulia? Maksud saya gini, Allah Maha Kuasa. ya. Kalau Allah maha kuasa, berarti Anda percaya kan dia bisa berada di semua tempat sekaligus. Ya, terus masalahnya apa? Ya itu jawabannya yang Anda tanyakan tadi. Jadi Oke. kerajaan surga Saya, itu juga saya nggak tanya balik. Saya tanya balik, coba. Ini perkara konsep Tuhan. Bisa Iya. tidak Allah menjadi tidak maha kuasa? tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu jawabannya sudah. Allah tidak akan Jawaban- menjadi manusia untuk merendahkan dirinya. Dia nggak dia Sama. memang merendahkan diri untuk menolong manusia, tapi sifat kemahakuasaannya nggak akan berubah. Apa yang dikuasai ketika Allah sedang berada di Seperti bumi? gini, seperti Atau gini. Anda mengatakan Yesus itu sendiri, apa dia kuasai? Kuasanya dia bisa mengampuni dosa meskipun dia di dunia. Beberapa Di kali sini orang yang jelas dia katakan, Bang, dengarkan. Di sini Yesus menyampaikan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu. Yesus mengatakan demikian. Hmm? Mana katanya kuasa, tetapi kok tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya Tapi sendiri. ada juga ayatnya, Bang. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Yang memberi kuasa siapa? Bang?
Anda pikir sendirilah, baca sendiri. Enggak, yang memberi kuasa siapa? Ya, Anda baca sendiri, Allah. pikir sendiri. Karena saya terang Yang memberi kuasa siapa? nggak akan Anda terima apapun saya katakan. Karena Saya konsep akan memikirkan terima itu jawaban berbeda. Anda ketika Anda menyampaikan kepadaku telah diberi kuasa. Si yang memberi kuasa siapa? Iya, menurut Anda siapa? Loh, saya nggak mau framing. Kamu yang menjawab, karena kamu yang menyesuaikan dengan penyampaianmu. Kita sesuaikan. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Ya kan? Oten, Saya Oten, terangkan pun nggak akan Anda Oten terima. dalam tanah bilangan 23:19 Allah Tuhan manusia. Silakan bantah. Allah Tuhan manusia. Betul. Oke, udah berarti kelar, udah selesai. Apa Tetapi lagi? Allah bisa menjadi manusia kan? Allah Dia Allah bukan Maha manusia. Kuasa, kan? Yesus manusia Dia atau bukan binatang? manusia. Yesus manusia atau binatang? Dia itu Allah yang menjadi manusia. Yesus manusia atau binatang? Kutanya. Allah yang menjadi manusia. Bilangan 23 Allah bukan manusia. Allah tidak menjadi manusia. Bilangan 23 Allah tidak menjadi manusia. Bantah. Hosea 11 nomor 9. Mazmur 3 nomor 6. Bilangan 23 Allah Sebenarnya gini, tidak bisa menjadi manusia. Bantah. Allah tidak bisa menjadi manusia. Bantah. Maksud saya gini aja loh, mas-mas semua. Sebenarnya Ya, silakan. iman itu nggak bisa dipaksakan, betul nggak? Nggak bisa Ya, dipaksakan. betul. Betul kan? Jadi apapun yang saya bilang, kalau kita ini semua iman kita kan ada masing-masing. Kemana kita beriman, siapa yang kita percayai, itu semua tergantung kita kan. Begini abangku. Kita harus juga sadar bahwa kita berada di posisi dialog Betul, atau betul. duduk di ruang diskusi. Nah, Iya. kalau perkara iman, Bang, itu nggak ada yang nggak perlu didebatkan. Tetapi kalau Anda beriman berdasarkan Bible, ya bolehlah kita uji. Dan pertama silakan Anda jawab. Ini saya berdasarkan, saya nggak mau masuk di dalam perjanjian lama. Saya hanya terfokus di perjanjian baru. Coba Anda, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus pernah mati tidak? Pernah. Berarti dia bukan Allah. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Walaupun sedetik, dia tidak pernah takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun yang tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat Allah. Coba ayat berapa Abang bilang tadi? Ya, jadi 1 Timotius 6:16. Timotius 6:16. Yang tidak mengakui Yesus manusia, antikristus, mereka antikristus. Ya, jangan Tapi Timotius berapa? bahwa Tuhan itu tidak boleh dipaksa. 1 Timotius 6:16. 1 Timotius 16 ya. 6:16. Ya, di sini justru Bapak pemuliaan yang memaksakan Tuhan itu jadi manusia. Betul, Dia betul. yang satu-satunya tidak takluk Dia kepada menolak maut. Kita Bersemayam dalam sendiri. terang Dia yang menolak tak kitabnya. terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang Manusia. manusia tidak dapat melihat dia. Bagaimana Nah, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Terus masalahnya di mana ini? Masalahnya Yesus terlihat tidak? Terlihat. Berarti bukan dia Allah. Yesus pernah mati tidak? Ya, Anda tinggalkan sedikit. Tunggu ya. Tunggu dulu, Yesus pernah mati tidak? Tunggu dulu. Di sini ada dua narasi yang bisa dibantah. Yang pertama, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya tidak pernah mati Anda walaupun tinggalkan. sedetik. Biar saya baca secara lengkap. Ya. Turunkan Silakan. berita ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang penguasa. Dan Tuhan kamu saja itu Tuhan kamu, bukan kami. Nah, Jangan. berarti bisa diselamatkan lagi Bang Dalbo. Oke, pertanyaan saya simpel ya. Satunya yang penuh bahagia. Pertanyaan saya simpel, kalau kamu tahu Yesus itu siapa? Kalau Yesus itu Tuhanmu, pasti kamu bisa jawab. Kalau kamu tahu Tuhanmu Yesus, kamu bisa jawab. Aku tanya, di balik kolornya Yesus ada apa? Ya. Di balik kolornya Yesus ada apa? Kalau kamu tahu.
Ya, itu dah penghinaan namanya. Bukan penghinaan, karena kamu tahu Tuhanmu berjenis apa. Kutanya sama kamu. Saya bertanya, pantaskah seorang yang tua mengawini seorang anak yang berusia 6 tahun? Nah, udah salah. Kamu menghina orang Islam itu. Narasi kamu aja sudah salah. Di mana datanya bahwasanya Tuhanmu kata laki-laki atau mengawini? Di perempuan? mana? Tuhan Di mana kata kawin di dalam yang kamu baca? Di mana ada kata kawin? Saya cuma bertanya itu secara nilai manusia. Sekarang saya tanya, di mana biar kita sesuaikan datanya. Di mana ada kata kawin? Saya nggak tahu di mana itu. Saya hanya bertanya nilai moral. Kocak kamu. Kamu begini, jangan bernarasi begini. bebas. Jangan berdaya betul, jangan bernarasi bebas. Di sini kita ada dua agama, ada 3 agama, Yudaism, Islam, Kristen. Sesuai yang ditampilkan oleh Pak Pelopo. Itu Kristen Abraham dari Ishak, Yahudi Abraham dari Ishak, Islam Ibrahim, Ismail, itu Islam. Nah, kalau Anda yang di mana di situ? Yahudi, Yudaism, ya, keturunan Abraham turun ke Ishak, ya, lahirlah Israel, ya, lalu kembali lagi ke Islam. Ibrahim keturunan Ismail, lalu sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam. Nah, ini Kristen dari mana? Silakan, itu aja. Sekarang saya bertanya, dari mana Anda tahu Ismail itu turunannya ke Islam? Apakah ada bukti sejarahnya? Coba Anda jelaskan. Ada bukti sejarahnya dalam Alkitab, saya tunjukkan. Kalau itu mana ada. Di sini, di sini ini pertanyaan simpel kan sudah jelas. Abraham, Israel kan jelas Ishak, dan Ibrahim kan jelas Ismail, Muhammad kan jelas Islam. Lalu Anda dari mana ini? Tengah-tengah ini. Nah, bercerita tentang konsep ketuhanan. Dengarkan dulu, Ban, dengarkan. Dan bercerita tentang konsep ketuhanannya, esensi yang sama. Tidak ada perbedaan antara Yahudi dengan Islam tentang konsep ketuhanan. Nggak ada. Tuhan orang Israel tidak nampak, bukan manusia. Tidak terlihat oleh mata dan tidak takluk kepada maut. Sama Tuhannya umat Islam. Nah, Anda di sini ini, Anda di tengah itu. Paulus. Gini Bang Pemuli gini. Kamu menanyakan apakah itu Islam? Islam sebagaimana kamu harus mengikuti di dalam kitab suci itu harus mengikuti ajaran nenek moyang. Siapakah itu? Ajaran Abraham. Abraham sujud, Ishak sujud, Yesus pun sujud. Nah, kami pun Muslim sujud. Pertanyaannya, kamu sujud tidak? Sujud kemana? Joget. Pada saat Yesusmu dan 12 muridnya beribadah di sinagog, mereka sujud. Kalau kami kamu sujud tidak? Itu saja Bang, pertanyaannya simple. Cara beribadah kita kan berbeda. Saya tidak bertanya tentang cara ibadah. Di dalam kitab suci ada kata sujud. Abraham sujud, Yakub sujud, dan Musa sujud, dan Yesus pun sujud di dalam kitab suci, dan Nabi Muhammad pun sujud menurut Al-Quran. Sekarang saya tanya, Kristen sujud tidak menurut kitab suci? Kalau Kristen menutup mata, memungkukkan kepala, ya berdoa. Seperti itulah orang Kristen. Di mana ajarannya, Bang? Ketika Yesus mengajar, dia menyatakan dia sujud ketika di Taman Getsemani. Ya, maksudnya semana? Aku nggak ngerti pertanyaannya sebenarnya. Waduh, sekarang saya tanya, Abraham sujud, Ishak sujud, Yakub sujud, Musa sujud. Nah, dan Yesus pun sujud di dalam kitab suci, dan Nabi Muhammad pun sujud ketika dinyatakan di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, Kristen ini sujud tidak? Iya. Cara sujud mereka seperti apa? Kita kan nggak tahu. Saya tidak menanyakan cara sujudnya. Kamu sujud tidak?
Bagi saya sujud itu berdoa saja sudah sujud. Oke. Aduh. Bagi saya itu membungkukkan kepala, menutup mata Itu berdoa bagi itu. kamu, bagi yang lain tidak. Nah itulah kan bersujud juga saya itu. Bagi yang lain, bagi teman-temanmu Kristen itu tidak sujud. Kamu bersujud apa? Kamu bernyanyi. Ya itulah ungkapan sujud saya kepada Allah saya. Seperti itu. Cara kita Antikristus berbeda. kalian. Antikristus itu yang nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Itulah Antikristus yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Orang yang percaya dengan Yesus yang datangnya manusia itu bukan antikristus. Yang antikristus itu yang datang sebagai manusia, kalian tidak percaya. Itu antikristus. Kami percaya Yesus sebagai manusia, bukan antikristus. Yang menolak Yesus sebagai manusia itu antikristus. Yang menolak, bukan maksudnya bukan seperti itu. Kalau di Kristen ya antikristus itu ya. Di antikristus itu yang nggak percaya pengorbanan Yesus di kayu salib itulah antikristus. Di mana datanya bang? Yang tidak antikristus itu yang tidak percaya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya di Alkitab lah. Iya, satu aja bang, satu aja datanya, satu saja, nggak usah banyak, satu aja. Ya, semana ya? Saya Semana, lupa Bang? juga di mana apanya, lupa di mana nutsnya. Lupa atau tidak ada? Ada. Bukan Nah, nggak ada. tunjukkan. Nggak perlu kamu membacakannya. Tunjukkan aja satu ayat aja, satu aja, biar kami yang baca. Coba Anda cari aja antikristus di situ. Loh. Apa yang disebutkan antikristus? Bang, di dalam Yohanes 1 ayat 7, penyesat atau antikristus yaitu sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Iya, betul. Nah di sini dinyatakan penyesat itu Terus ayatnya ke belakang. jika orang itu tidak mengakui Yesus sebagai apa? Yang disebut penyesat. Bukan seperti itu, bro. Waduh, Bang, ini sudah jelas. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, siapakah yang disebut penyesat? Jawab. Itu ayat berapa tadi? Yang 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Bentar ya. Iya, betul Hasan, betul. Karena begini, yang diajarkan Paulus, jadi mereka ini ikut pagan, jadi Pagan. Romawi dan Yunani. Berhala. Mereka ini sebenarnya Berhala. menyembah pagan. Betul. Berhala. Menyembah berhala. Jadi Yesus itu kan tidak pernah mengajarkan menyembah kepada berhala, bahkan menyembah kepada anak manusia dia tidak pernah mengajarkan, bahkan dia mengajarkan sembahlah Bapa Allah. Tapi yang mereka ikuti ini adalah Paulus mengajarkan menyembah pagan, Nah, menyembah kepada ini itu. definisi berhala. Betul. Yang tadi Yohanes berapa ya, Bang? Ya 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 nomor 7 ya. Ini nih, berhala itu semuanya bodoh dan Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah. Tapi Oke, ayat sebelumnya pertanyaannya, siapakah yang disebut penyesat itu? Dan siapakah yang disebut antikristus itu? Kristen. Kristen. bukan seperti itu. Ya udah Yang jawab aja saya Bang, baca siapa itu- yang disebut penyesat dan antikristus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7? Iya, Kristen. gini. Sebentar ya. Saya terangkan sebentar. Ya kan, kasih kesempatan bicara lah. Oke, lanjut. Gini. Kalau orang Kristen percaya bahwa yang seperti saya bilang tadi, dari perjanjian lama sudah dinubuatkan juru selamat buat orang Israel, kan seperti itu, dan semua manusia. Hizkia, orang Israel. Dan Bang, juru selamat yang di dalam Yesaya 9 nomor 5 itu kepada Hizkia. Ini ya Bang ya, biar kamu paham ini. nggak ada disebutkan Hizkia itu Allah perkasa. Oke, nggak ada ya. Oke, nggak ada. Nggak Kunci ya jawabannya, nggak ada. Tunggu bentar, biar saya buka datanya.
Coba Anda sebutkan di mana Oke. disebut Hizkia itu Allah yang perkasa. Oke ya. Nomor 1 yang harus dipahami adalah Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan Yesaya bin Amos. Paham benar? Oke. Ya. Baca 2 Tawar. Baca 2 Tawarikh 32 nomor 32. Selebihnya dari riwayat Hizkia, perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu telah tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam Itu kitab dia kuncinya. raja-raja Yahudi dan Israel. Makanya saya bilang itu nubuat karena itu penglihatan. Penglihatan itu artinya kan bukan kejadian yang sudah nyata. Penglihatan kepada Hizkia, makanya baca. Selebihnya dari riwayat Hizkia. Riwayat siapa? Riwayat siapa? Jawab. Selebihnya dari riwayat Hizkia, perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu telah tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos di dalam Yesaya 1 ayat 1 tentang penglihatan Yesaya. Sudah tergenapi. Jadi udah tergenapi, Pak. Namanya nubuatan udah tergenapi nggak berlaku lagi. Iya, dari tadi ini saya mau menyerang Anda sebenarnya tentang ini. Sebagaimana ya kamu harus pahami tentang Yesaya yang dinyatakan adalah nih ya. Yesaya 7 nomor 6. Marilah kita Yesaya 7 nomor 5. Oleh karena Aram dan Efraim dan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, Yesaya 7 nomor 6, marilah kita maju dan menyerang Yehuda, menakuti-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Ini kerajaan Asyur. Nah, maka Yesaya 7 nomor 7, maka beginilah firman Allah, tidak akan sampai hal itu tidak akan terjadi katanya. Nah, siapakah yang memenangkan ini ketika dihadapkan dengan Raja Asyur? Hizkia, Bang. Sebagaimana di dalam 2 Tawarikh 32 nomor 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tahta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Melanjutkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana? Mas Pemulia, monggo, ayo. Tapi jauh. Di mana lagi ayat yang bisa kamu bantah? Musik itu, supaya kakak berisik, Bang. Ayo Bang Pemuli, di mana lagi data yang bisa kamu bantah ketika saya membukakan data ini tentang Hizkia? Ayo. Sebentar itu kabur itu, diam-diam sebentar lari itu. Tunjukkan dulu di mana yang perkasa apa yang kekal. Coba Anda tunjukkan. Bang, sekarang saya tanya, di mana di dalam original teksnya ada kata Allah di situ? Saya ingin membuktikan kepada Anda, di mana kata Allah di situ ada? Tidak ada. Tidak ada. Ayo. Kan Anda lihat sendiri tadi di Yesaya. Sekarang saya tanya, di dalam Yesaya nomor 9 nomor 5, telah lahir seorang, bukan telah lahir setuhan. Maka kata Allah di situ tidak bisa dinisbatkan, dinyatakan. Kenapa? Karena ini bukan untuk Allah. Tuhannya kan orang, Bang Hasan. Paham kan? Iya betul, terus saja ya. Paham. Ya sudah, maka gini Bang.
Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahos, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, oke ya, penglihatan tentang raja-raja Yehuda. 2 Tawarikh 32 nomor 32. Selebihnya dari riwayat Hizkia, perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu telah tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda. Selesai. Iya, betul. Kenapa itu? Terus hubungannya apa Ya sudah dengan selesai. tadi? Berarti penglihatan Yesaya bin Amos ini ditujukan kepada siapa? Hizkia atau kepada siapa? Jawab. Penglihatan di apa itu memang ditujukan untuk Hizkia yang Anda bacakan itu. Tapi Ya itu sudah selesai. Jadi Ya udah, poinnya di situ, poinnya Pan Pemulia, poinnya itu ayat itu bukan tertuju kepada Yesus. Tapi Itu itu poinnya, berbeda. selesai. itu kesimpulan Anda. Ya kan? Itu tertulis, Bang. Tertulis. Saya Bagaimana penglihatan itu sebenarnya Raja Asyur akan merebut Yerusalem. Ya. Dan pertanyaannya siapa yang merebut Raja Yerusalem di tangan Raja Asyur? Jawab. Belum Anda sebutkan di mana Allah Hizkia Jawab aja, Bang. Di sini adalah penglihatan tentang Yerusalem akan direbut oleh Raja Asyur. Nah, pertanyaannya siapakah yang merebut kerajaan Yerusalem di tangan Asyur? Jawab. Hizkia. Ya sudah selesai. Selesai, betul Abang bilang selesai. Tapi yang itu tadi di mana bahwa Hizkia itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal? Di mana disebutkan? Di mana kata Allah di dalam original teksnya? Jawab. Ya, saya baca saat tadi kan ada Allah di situ kan? Di dalam original teksnya, Bang. Ah? Kayaknya Bang jangan jadi obat paketan. Maksudnya paketan Di mana, Bang? Itu kan ada disebutkan Allah di situ jelas. Di mana original teksnya, bukan terjemahan. Ya, original teks. Kita nggak mengerti bahasa Yunani, cemana kita Oh, berarti ya sudah, Bang. Kamu game over di sini. Dia mau berapa? Di original teksnya pun adanya itu. Ayo, tunjukkan kepada kami ada kata Elohim atau YHWH di situ atau YHWH. Tunjukkan. Ada. Tunjukkan. Saya cuma punya satu handphone, nggak bisa saya cari. Kocak. Iya kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi yang mau didialogkan supaya maju nih dialog kita. Atau mau bertanya? Ada Ya. Pak Ustadz Tata. Assalamualaikum Ustadz. Disuruh tanya malah turun. Kan Ustadz Tata Jadi ini gitu, belum bicara, maka saya suruh Jadi bertanya, itu, Bang. malah turun dia. Bang Yordan, itu penglihatan Yesaya itu ada di 2 Tawarikh 32 nomor 32. Itu untuk Hizkia. Nah, makanya gini dia tadi. Makanya serang di ketika ini kan kerajaan Asyur akan merebut Yerusalem. Nah, pertanyaannya dibalikkan aja. Siapa yang merebut Yerusalem di tangan kerajaan Asyur? Apakah Yesus? Enggak. Ya, mereka itu seolah-olah mengajarkan kembali Iya. Iya lagi. Ya, skill berapa tadi memang apa yang dikatakan dia nubuatan tadi? Yang mana, Bang? Ya, skill berapa? Yeskia Yang mana itu? 956. Berapa? Yesaya 9. Oh, bukan, Yesaya 9 nomor 6. Yesaya 956. Lebih tepatnya itu di 2 Raja-Raja 18 1 sampai 12. Dan memang perikopnya Hizkia Raja Yehuda. Raja. Iya.
bukan Yesus Raja Yehuda. Benar. Makanya Bang Dalbu kan gini dia konsepnya. Ini kan penglihatan tentang raja-raja Yehuda. Nah, di situ dia makanya di atas sebagaimana Raja Yehuda ini disebut di atas tahta kerajaan Daud. Sementara kan Yesus bukan di atas tahta kerajaan Daud. Ya kan? Bingung kan? Di mana judul perikop? Kita berdasarkan perikop. Yesus dikatakan raja. Atau raja Israel, atau raja Nazaret, atau raja apapun. Di mana? Nah, di sini Yeskia dijelas ya. Yeskia Raja Yehuda. Itu judul perikop. Di 2 Raja-Raja 18 nomor 1 sampai 12. Ya, begitu. 2 Raja-Raja berapa tadi, Pak Dal? 2 Raja-Raja 18 nomor 1 sampai 12. Aduh, akhirnya ya mereka kabur ya. Iya 3, sudah 4 yang kabur. 1 membisu, Petra. Selendang merah. Silakan baca coba Ben. Hizkia tadi. 2 Raja-Raja tadi. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12. Lalu baca judul perikopnya, baru baca ayat 1. Iya, tapi Hizkia Raja Yehuda, di bawahnya nih memang ada referensi juga ditujukan ke 2 Tawarikh 29 1 sampai 2 itu. Jadi sebunyi ya, selaras. Iya, sebenarnya raja-raja dan Tawarikh itu perikop tentang raja-raja Yehuda. Nah, di situ ada raja. Ini saya bacakan dulu Pak Hasan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya juga kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin atau Palestin sampai ke Gaza dan memusnahkannya dari daerahnya, baik menara-menara penjaga maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hizkia, Raja Israel direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkat orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negara Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Nah itu.
Sebetulnya kalau yang disebut raja yang perkasa itu dia bukan apa nama Allah yang perkasa, bukan ada kata Allah di situ. Makanya dalam original teksnya nggak ada kata Allah. Nah, itu menggunakan kata L. Kata L itu bukan itu kan kata L artinya sifat. Nah, makanya yang perkasa itu maksudnya ketika Hizkia membangun benteng-benteng, membuat mata air kalau nggak salah ada itu dari sungai. Nah, itu dia. L itu membangun L itu apa artinya Pak Hasan? Kuasa tak? L itu kan kuasa seperti Elohim. Iya, kayak kuasa gitu ya. Kata sifat. Iya, kata sifat. Makanya itu dia. Tidak ada kata YHWH di situ. Nah, maka gini dia, makanya Elohim, makanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di situ kan Hizkia kan disertai sebagaimana di dalam 2 Tawarikh 32 nomor 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertainya. Yang menyertai dia adalah manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah. Sudah selesai, tergenapi. Nah, itu sebenarnya. Cuman orang itu kan mengapakan ke Yesus salah. Karena kalau Yesus itu Allah menyertai dia tidak akan tersalibkan. Banyak memang isi Bible itu yang bisa dibahas. Kalau pergi ke penyaliban lagi itu beda lagi itu nanti. Bisa dibuktikan juga itu sebenarnya. Membagongkan. Iya. Ada Paplopo. Siapa tahu ada yang like kan. Itu yang dikhawatirkan. Sebenarnya gini Bang, satu lagi gini ya. Ketika penebusan tentang Yesus, gini ya. Kalau kita angkat di dalam Amsal 21 nomor 8, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, pertanyaannya, Yesus ini termasuk orang yang jujur atau pengkhianat? Nah, kita angkat di dalam Lukas 6 nomor 16, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang disebut kemudian pengkhianat. Markus 3 ayat 19, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, dan di sini tertulis berarti pengkhianat itu akan menggantikan kepada orang yang jujur. Berarti siapakah yang jujur ini? Betul. Di dalam Markus 12 ayat 14, orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Ya, bahkan di Mazmur 91 ada itu. Orang yang disalib itu adalah orang yang fasik. Iya, itu dia. Di Mazmur 91 kalau tidak salah. Maka pengkhianat itu akan menggantikan orang yang jujur, dan yang jujur adalah Yesus dan pengkhianat adalah Yudas Iskariot. Nah, di Mazmur 91 nomor 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuh. Jadi korelasi ya, nyambung gitu Pak Hasan. Korelasi. Sebenarnya gini ada lagi Bang. Ini ketika Yesus gini ya berkata, ketika tentang nubuatan Yesus ini berkata, Lukas 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh angkatan ini. Nah, angkatan ini apa yang dimaksud? Kalau dalam terjemahan lain, angkatan ini adalah orang yang sejaman ini. Itu maksudnya. Nah, maka Yesus menyatakan seperti kejaman ke Nabi Nuh. Bukan nabi apa ya? Bukan nabi apa? Yang dimakan ikan paus itu dimasuk bukan itu. Nah,
Lukas 17 ayat 26, sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pada halnya kelak pada hari anak manusia. Berarti Yesus menyamakan dengan Nuh, zaman Nuh. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Nah, berarti kan Nuh kan diasingkan, terselamatkannya. Nah, Yesus terselamatkan tidak? Dan apakah kaumnya dimusnahkan? Belum. Berarti Yesus ini masih selamat. Karena di dalam Markus 13 ayat 30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah, itu sebenarnya. Berarti di situ menyatakan kalau Nuh tadi selamat, dia juga harusnya selamat gitu. Iya, dan harusnya kaumnya akan dibinasakan. Setelah itu, nah di antara dua ini tidak ada ketemu. Yesus tidak ada terselamatkan dan kaumnya tidak dibinasakan. Nah, maka Yesus menyampaikan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah, berarti kalau sudah terjadi akan baru dibinasakan. Iya, baru dibinasakan. Digenapi oleh gitu. Paulus. Iya. Ya udah. Digenapi oleh Paulus, yang membinasakannya adalah Paulus itu. Makanya sebenarnya itu sih Bang, konsepnya sebenarnya banyak tentang Yesus itu berkata di dalam nubuatannya itu. Ini tapi keresten di bawah ini ada tidak nih? Iya. Silakan naik keresten. Mau bertanya boleh, ada Ustaz. Mau ditabok bisa. itu tadi yang selendang merah tadi kenapa diturunkan? Dia ngocor mulu itu, makanya diturunkan sama Pak Dalbu. Orang lagi ngobrol dialog dua arah dia masuk mulu, nggak kedengeran kan? Ayolah, Kristen. Ini tidak pernah dibahas tidak di sini padahal Bu. Definisi berhala ini. Berhala ya, silakan. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Nah, pertanyaannya siapakah yang Yesus itu terkutuk dan digantung di tali. Dikatakannya. Dikali. Ini dikatakan tuh. Karena ia hanya kayu belaka. Nah, berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Karena ia hanya kayu belaka. Pertanyaan saya, Yesus tergantung di kayu. Ya. Udah selesai. Ya, selamat sore Pak Yesus Christ. Oke, selamat sore. Silakan tanya. Jauh dari musik dulu Bapak. Jauh dulu dari musiknya Mbak. Aku boleh tanya nggak? Bunuh dulu musiknya. Oh ya sudah Bang. Aku boleh tanya nggak? Mau bertanya atau tidak mau dialog? Bertanya. Silakan. Jangan ngeyel ya. Oke. Bertanya aku harus mau paham. Bertanya bahwa yang dapat mengutus Nabi itu siapa Bang? Silakan Ustaz Tata. Kita berikan ruang dulu sama guru kita. Ustaz Tata, Assalamualaikum. Silakan. Salam. Nah, apa pertanyaannya? Aku bertanya, yang dapat mengutus Nabi itu siapa Bang? Ya Allah, terus. Oh Allah. Boleh aku jawab? Iya. Okay. Yesus mengutus Nabi gitu. Iya. Iya saya tahu arahnya kemana. Oke, aku jawab ya. Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat,
Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Tadi Abang bilang Allah yang mengutus Nabi kan? Berarti Oke. Yesus mengutus Nabi. Iya, oke. Saya jawab ya. Jadi gini, kalau kita baca juga ya, misalnya gini, baca Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ketika Musa mengutus Harun, Harun itu nabi, apakah Musa Tuhan? Harun kamu saya utus ke sana. Maksudnya utusan situ bukan seperti utusan penyampai wahyu. Nabi Harun diutus oleh Musa. Ya, jadi utusan mengutus nabi, tidak masalah. Itu bukan berarti Musa Tuhan. Kayak gitu. Silakan. Oke, aku jawab lagi. Di 2 Tawarik 24 ayat 19. Tadi Abang berkata bahwa Allah mengutus nabi kan? Aku jawab, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Nah, terus kenapa? Kan tadi sudah aku bilang, ketika Musa itu mau ngambil kitab selama 40 hari, ya, dia kan mengutus apa? Menyuruh kakaknya, saudaranya Harun, seorang nabi. Ya, kamu jaga orang-orang ini. Ya, saya akan pergi. Ayat berapa Musa mengutus? Loh, begini loh. Harun kan nabi. Aku minta ayat. Nah, jadi seorang Kejadian 7 ayat 1. Kalau nabi diutus manusia, bukan berarti manusia itu Tuhan. Kan nabi ini manusia. Masa manusia tidak bisa diutus-utus? Tapi bukan bermakna Tuhan mengutus nabi, bukan gitu. Tidak masalah nabi diutus itu. Diutus manusia misal, karena tugasnya nabi itu manusia juga gitu loh. Tapi bukan berarti bermakna kalau ada orang mengutus nabi, ya, nabi kan utusannya Tuhan. Berarti yang mengutus ini Tuhan juga, bukan gitu. Sebagaimana misalnya Musa mengutus Harun adiknya, saudaranya. Apakah Musa dikatakan Tuhan karena mengutus saudaranya Harun ini? Kan Harun sebagai nabi di sini. Jadi harus tahu istilah kayak gitu. Ayat berapa Bang? Aku mau baca. Musa mengutus Harun, ayat berapa Bang? Di layar Kejadian 1. Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat. Kejadian 7 ayat 1 itu ayat 1. Di layar baca. Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negeri. Itu sudah Pak. Nah, itu kan jelas ayatnya ya, yang disampaikan aja tata. Pertanyaannya, misalnya Musa menyuruh Harun sebagai nabi kan dia. Apakah Musa itu Tuhan? Karena memerintah seorang nabi. Kenapa Bang? Misalnya Musa memerintah saudaranya Harun. Harun kan nabi. Apakah Musa dikatakan Tuhan? Kan di sini Tuhan mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Berarti. Tuhan mengangkat. Iya. Pertanyaannya ketika Musa ngomong misalnya menyuruh Harun ya, karena Harun seorang nabi, apakah Musa ini Tuhan? Bukan. Ya sudah, berarti kamu jangan pakai istilah yang mengutus nabi itu pasti Tuhan. Jangan gitu. Buktinya Yesus mengutus nabi-nabi. Tidak masalah sesama nabi misalnya, tidak apa-apa saling mengutus itu. Karena dua-duanya juga
utusannya Tuhan gitu loh. Sudah, tanya lainnya lagi aja lah. Oke, gini Bang. Aku mau tanya yang lain. Yang dapat mengutus malaikat itu siapa Bang? Tuhan. Tuhan. Oke, aku kasih. Bentar Bang. Aku kasih ayat. Dalam Wahyu. Wahyu 22. Ya, Wahyu 22. Aku tahu. Wahyu 22 ayat 16. Yesus berkata, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kamu pernah baca nggak? Bentar Bang. Kepadamu bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke Bang. Oke. Kamu ada nggak malaikat memberi kekuatan sama Tuhan? Ada nggak? Kan Yesus turun ke dunia itu dia meninggalkan keilahiannya. Iya makanya. Berarti jangan pakai istilah kayak gitu. Datangnya malaikat untuk memberi kekuatan pada Yesus. Berarti lebih hebat malaikat daripada Tuhan berarti kalau Yesus itu Tuhan. Aku tanya, tadi Abang berkata begini, aku tanya, siapa yang dapat mengutus malaikat? Abang berkata Tuhan. Sekarang Yesus mengutus malaikatnya. Yesus adalah dapat apa? Nabi mengutus malaikat. Malaikat Jibril sering kok dibantah oleh Rasulullah. Tidak masalah. Gini bang, bentar Ustaz Tahta. Di mana Yesus ketika Yesus ada dia mengutus malaikat. Itu kan pernyataan Yohanes ketika di Pulau Patmos, bukan pernyataan Yesus. Kan di situ nggak apa-apa, mengalir aja, nggak apa-apa, terserah dia. Di situ kita berikan ruang dulu Ustaz Tahta, yang lain silakan. Lanjut. Silakan Ustaz Tahta. Mengutus malaikatku. Di mana? Coba. Ayatnya di mana? Wahyu 22 ayat 16. Yesus berkata, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Yesus berkata, aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Iya, ada masalah. Karena apa? Karena di sisi lain nanti yang memberi kekuatan kepada Yesus juga malaikat. Ya. Lalu datangnya malaikat untuk memberi kekuatan, kan gitu. Abang berputar-putar, Abang. Pakai istilah kayak gitu. Oke. Sekarang coba Abang baca di Daniel 6 ayat 23. Daniel 6 ayat 23. Berkata seperti ini. Tidak, selesaikan dulu itu yang dengan Ustaz Tahta tadi. Iya. Yesus diberikan malaikat, bahkan Yesus ketakutan. Di Lukas 22, 43 sampai 44. Kan aku udah gimana bilang, itu responnya? Yesus turun ke dalam dunia, dia meninggalkan keilahiannya untuk menjadi seorang manusia. Waktu mengutus malaikat, apakah dia manusia? Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat saya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, sekarang di Lukas. Enggak, biar enak itu gini. Kamu mengatakan Yesus ketika mengutus malaikat, Yesus Tuhannya. Terus ketika Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, Yesus statusnya Tuhan juga apa enggak? Dia tetap Tuhan karena keilahiannya. Berarti ada Tuhan diperintah, diberi kekuatan oleh malaikat gitu. Kan Yesus turun ke dalam dunia, keilahiannya tinggal di sorga. Nah iya ada masalah. Mau ilahin atau mau enggak, tapi jangan pelin-pelan. Ketika Yesus memerintah malaikat, hebat Yesus. Tapi ketika Yesus diberi kekuatan malaikat, kamu mengatakan itu sisi manusianya. Wah, ini gimana coba, bingung kan kayak gitu. Coba Abang baca di Lukas 1, bentar. Abang baca di Lukas 1 ayat 41 sampai 43. Gini. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yesus adalah Tuhan. Oke. Berarti maksudnya itu bermakna Tuhan Allah itu berarti Yesus itu di situ. Yesus adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Terus ketika Allah atau Yesus itu mengatakan,
aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Allah atau Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Oke, baca di Yohanes 14 ayat 10. Gini, Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Artinya Bapa di dalam diri Yesus, dan Bapa yang melakukan pekerjaan itu. Bagaimana dengan Matius 18, 19 atau Matius 23, 9? Oleh Bapakku di surga. Bapakku di surga? Ada berapa Bapak itu? Kan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapa di dalam dirinya. Tidak aku katakan di surga ada Bapak juga. Kan keilahian Yesus ada di surga. Oke. Sekarang ketika di dalam Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Nah, ini juga di dalam Yohanes 17:23, mereka semua menjadi satu. Aku di dalam Bapa, ya, aku di dalam mereka, Bapa di dalam aku. Berarti ada 3 yang satu ini. Bapa, Yesus, mereka. Apakah mereka kamu tuhankan juga? Tidak. Yang menurut aku uang satu juga. Aku menonton Yesus karena Yesus berkata di makanya kamu tuh kurang ngambil dalil sepotong-sepotong. Cuma aku dan Bapak satu, kamu Tuhan kan. Tapi ketika ada dalil mereka juga satu di dalam 3 ini, kamu tidak mau mentuhankan yang mereka ini. Makanya kalau memakai dalil itu jangan sepotong-sepotong. Bentar, aku menurunkan Yesus karena Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan Yohanes 14 ayat 10, Yesus berkata, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke. Pertama, aku di dalam Bapakku, satu. Terus ternyata kata Yesus, Bapaknya ada di surga. Kalau aku dan Bapak satu dituhankan, maka kamu harus tuhankan mereka juga, karena mereka juga satu. Karena kalimatnya gini, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Nah, berarti di dalam Yohanes 17:21 mereka juga satu. Ya, jadi bukan hanya Yesus dan Bapa yang satu, mereka juga ikut. Kenapa kamu tidak tuhankan mereka? Murid-murid Yesus itu berbeda atau apa, manusia atau apa? Enggak, kita itu tidak bicara berbedanya, bicara satunya. Murid Yesus itu manusia atau bukan? No, Yesus manusia apa bukan? Yesus manusia tapi dia nilainya Allah. Mereka manusia, Yesus manusia juga, satu dengan. Dia adalah Allah, Tuhan dan Allah. Siapa Tuhan dan Allah? Yesus Tuhan dan Allah. Oke. Kalau Yesus itu Allah, yang mengutus Yesus siapa? Yesus mengutus dirinya sendiri. Oke, pakai ayat. Oke, aku juga pakai ayat. Silakan. Ayatnya mana? Bahwa yang mengutus Yesus adalah dirinya sendiri. Karena saya punya ayat juga nanti. Contohnya Yohanes 5:37. Kita perang ayat ya. Allah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi. Tunggu dulu, tunggu gantian. Habis ini kamu dalil-dalilnya. Tunjukkan bahwa yang mengutus Yesus adalah Yesus. Sekarang akan saya tunjukkan yang mengutus Yesus adalah Allah. Dengarkan. Pertama, Yohanes 5:37. Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Juga Yohanes 7:16, jawab Yesus kepadanya. Oh, di dalam Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dan ia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 12:44, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Allah yang mengutus aku. Nah, sekarang silakan tunjukkan dalilnya bahwa Yesus yang mengutus Yesus. Silakan. Oke, aku jawab. Coba abang baca tadi kita baca di mana? Bentar. Tadi kita baca di Daniel 6. Catatan Sudarman mungkin. Bentar. Dan tadi kan kita berbicara tentang Yesus mengutus malaikat. Kan, Bang? Udah jangan lari ke situ, jangan lari. Percuma dong pakai dalil banyak barusan. Oke. Coba abang baca di Daniel 6 ayat 23. Daniel 6. Mana? Daniel 6. Gimana bunyinya? Aku mengutus diriku sendiri gitu. Bentar. Allahku
ini tentang Wahyu 22 ayat 16. Tadi kan kita masih di Wahyu 22 ayat 16. Gimana? Wahyu 22 ayat 16. Yesus mengutus malaikatnya. Nah, Lalu terus? Daniel, ini tentang Daniel. Allah tadi abang berkata yang mengutus malaikat itu kan Tuhan. Udah jangan ke situ, katanya yang mengutus Yesus dirinya sendiri. Langsung pakai dalil, jelas. Oke, Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan